Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu dalam keadaan bahagia, itu yang paling penting ya. Jadi dalam hal ini, apapun aktivitas kita, yang penting kita sehat ya. Sehat tentunya tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Dan juga tidak secara rohani saja, tapi juga jasmani. Jadi dua-duanya itu harus sehat ya, agar kita bisa mengikuti segala kegiatan, salah satunya perkuliahan ya, itu dengan baik dan lancar. Oke. Jadi untuk perkuliahan kita ini adalah pertemuan pertama ya, untuk kita membahas materi kelanjutan dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelum UTS ya. Dimana untuk pertemuan yang ke-9 ini atau setelah UTS itu kita akan membahas berkenaan dengan metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme karbohidrat khususnya yang terjadi pada tubuh manusia. Sehingga kita tidak bisa menyebutkan kalau manusia itu tidak butuh karbohidrat ya. Artinya dalam hal ini sudah kita pahami bersama, manusia mutlak membutuhkan karbohidrat. Artinya kita harus bisa menempatkan kebutuhan karbohidrat sesuai dengan porsinya. Jadi tidak menghilangkan sama sekali, tetapi kita menyesuaikan kebutuhan asupan yang cukup untuk tubuh kita. Karena sesuatu apapun itu ketika berlebih tentu tidak baik ya. Dan sesuatu apapun itu ketika kurang juga tidak baik. Nah, artinya semua sudah ditentukan secara porsinya masing-masing. Nah, itu perlu dipahami ya. Artinya dalam hal ini selain kita tahu bahwasannya karbohidrat itu menjadi bagian atau bahan yang diperlukan untuk tubuh kita, jadi kita juga harus paham ya bagaimana sih karbohidrat itu bisa dimetabolisme di dalam tubuh. Ya, itu yang akan kita bahas untuk sesi perkuliahan hari ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, khususnya terkait metabolisme karbohidrat, ya, jadi kalian harus paham dulu pengertian-pengertian dasar, ya, apa itu metabolisme dan lain-lain. Ya, nah silakan langsung saja nanti ini bisa diurut saja atau bisa bergiliran ya. Jadi tidak perlu rebutan karena pertanyaannya ini banyak. Jadi di antara kalian bisa menjawab seluruhnya ya. Artinya tidak ada yang tidak kebagian. Baik, untuk yang pertama seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita secara spesifik membahas terkait metabolisme karbohidrat ya. Jadi kalian harus paham dulu apa itu metabolisme. Ya, setelah tahu fungsinya apa untuk tubuh gitu ya. Jadi setelah kita tahu pengertiannya apa, lalu fungsi untuk tubuh untuk apa sih kita ini melakukan metabolisme? Emang kalau nggak melakukan metabolisme, apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Nah, itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, di sini cukup satu mahasiswa saja ya, karena biar paling tidak di antara kalian ada yang mewakili, jadi yang lainnya nanti bisa bergantian. Di sini yang sudah raise hand yang pertama kali Vivi ya. Silakan Vivi untuk bisa menjawab apa itu metabolisme dan fungsinya apa untuk tubuh manusia. Baik, Ibu. Jadi metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, metabolismos, yang berarti perubahan, yaitu semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkatan sel. Fungsinya sendiri sebagai mengganti sel atau jaringan yang rusak, respirasi jaringan pada tubuh, pertumbuhan jaringan tubuh, penyusun unit pembangun sel, juga menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Cukup, Ibu. Baik, ya kita lihat bersama-sama ya jawaban yang telah disampaikan Vivi tadi. Apakah betul metabolisme pengertiannya demikian dan fungsinya apa gitu ya. Ini semua sudah ada ya pada slide, jadi sebetulnya tidak
perlu kalian pusing ya harus menjawabnya seperti apa. Paling tidak kalian sudah menyimak sebelumnya, jadi meskipun mungkin belum seluruhnya kalian pahami, tapi kita pelan-pelan untuk bisa mempelajarinya itu satu persatu. Ya, baik, kembali ke metabolisme tadi ya. Semua hal yang berkenaan dengan istilah ilmiah itu biasanya kan berasal dari bahasa Yunani ya. Yang itu spesifiknya kalau metabolisme adalah metabolismos, yang artinya adalah perubahan. Berarti metabolisme itu ada sesuatu yang akan kita rubah ya di dalam tubuh kita. Apa menjadi apa. Nah, itu keywordnya itu. Nah, kemudian apakah hanya terjadi perubahan yang tidak adanya reaksi? Ya tentunya ada. Jadi memang semuanya erat kaitannya dengan reaksi kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Karena biasanya perubahan itu pasti ada proses kimiawi yang ikut terlibat di dalamnya. Ya. Jadi bisa terjadi di dalam tubuh manusia, bahkan tidak hanya tingkat organ atau sistem organ, tapi bahkan tingkat sel. Kita tahu bahwa sel kita ini sifatnya adalah aktif untuk melakukan proses pertumbuhan. Artinya apa? Sel di dalam tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk melakukan proses metabolisme. Ya, jadi jangan dianggap sel itu kan kecil, sel itu kan nggak kelihatan. Bahkan sel itu kan harus apa ya? Kalau di dalam tubuh manusia itu kita nggak bisa secara spesifik mengamati, harus pakai alat terlebih dahulu. Padahal ketika kalian sudah belajar apa itu sel, di dalam sel itu sangat banyak sekali organela-organela yang memang itu dibutuhkan untuk proses pertumbuhan. Tidak hanya itu, punya yang namanya nukleus, di dalamnya itu ada yang disebut dengan kromosom, ada gen, ada DNA di dalamnya, sehingga itulah yang nantinya akan terlibat dalam proses pewarisan sifat atau pengkodean untuk semua protein-protein yang ada di dalam tubuh kita melalui mekanisme atau proses yang disebut dengan sintesa protein. Artinya itu bukti bahwa sel kita ini hidup. Nah, kalaupun toh memang terjadi kerusakan atau mungkin terjadi kematian sel, ya tentunya itu sangat memberikan dampak yang tidak baik untuk tubuh kita. Jadi bagaimana caranya supaya sel kita itu tetap sehat, sel kita itu tetap baik ya kondisinya. Jadi tidak mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, itu berkenaan dengan metabolisme, jadi bisa disimpulkan bahwasanya metabolisme ini seluruh reaksi kimiawi yang ada di dalam organisme termasuk manusia ya, yang memang itu walaupun kita ini sifatnya adalah multiseluler tapi tetap di dalam tubuh kita ini ada sel. Artinya penyusun tubuh kita ini tidak cuma satu sel saja. Ya, beda dengan bakteri, beda dengan mikroba-mikroba yang lain yang memang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel saja. Ya, artinya kalau kita membahas berkenaan dengan manusia itu akan jauh lebih kompleks prosesnya. Ya, nah kemudian fungsinya untuk apa? Nah ini apa yang terjadi kalau di dalam tubuh kita tidak bisa melakukan proses metabolisme? Yang ini semua tidak akan bisa aman ya, tidak akan bisa sehat, tidak akan bisa baik seperti itu. Karena yang pertama, metabolisme itu fungsinya nantinya akan mengganti sel-sel atau jaringan yang rusak. Nah, tadi yang saya sebutkan di awal. Supaya bagaimana si sel ini tetap sehat, tetap baik, tetap bisa melakukan aktivitas untuk proses kehidupan manusia ya. Artinya di sini dibutuhkan metabolisme karena salah satu fungsi metabolisme itu untuk mengganti sel atau jaringan yang rusak. Ya. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Kita tahu bahwasanya kita butuh yang namanya proses respirasi. Ya, yang itu ditandai dengan masuknya oksigen, dikeluarkannya CO2. Itu kalau kita amati secara organnya ya. Hidung ya, kita fungsi hidung itu kan untuk menghirup oksigen kemudian mengeluarkan CO2. Tapi yang berperan di dalam tubuh kita ini tidak bisa kita lihat. Padahal tidak sesimpel itu.
tidak sesingkat itu. Oksigen masuk, CO2 keluar. Di dalam sel ini akan terjadi proses-proses respirasi yang itu terjadi pada tingkat jaringan dan sel. Nah, ini akan kita bahas ya. Kemudian pertumbuhan jaringan tubuh ya, penyusun unit pembangun sel, menghasilkan energi dan perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Makanan yang kita asup itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Harus dirubah dulu menjadi bentuk yang memang tubuh kita itu bisa menerima, bisa menyerap ya. Jadi kalau kita tadi pagi makan nasi ya, nasi kita belum bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Tapi ada proses metabolisme di dalam tubuh kita nah yang akan mencerna dulu ya, yang akan merubah dulu si nasi itu menjadi apa supaya tubuh kita bisa menyerap. Ya, artinya yang kita kenal dengan istilah sari-sari makanan. Nah, saya rasa kalian sudah biasa ya mendengar istilah itu. Itu kan pelajaran IPA pada saat zaman sekolah dulu ya. SMP, SMA kita sering mendengarkan sari-sari makanan. Ya, artinya sari-sari makanan itu bukan lagi dalam bentuk makanan nasi ya atau makanan yang lain yang memang kita asup, tetapi sudah dalam bentuk zat yang bisa diterima oleh tubuh. Jadi kalau di dalam tubuh kita tidak ada metabolisme, kalian percuma saja makan nasi, makan sayur, makan lauk, karena tubuh kita tidak bisa menyerap itu semua utuh. Harus diubah dulu menjadi bentuk yang lain dengan proses metabolisme. Jadi tahu ya pentingnya metabolisme itu seperti apa. Jadi sangat tidak mungkin kalau metabolisme itu tidak terjadi di dalam tubuh manusia. Oke, ketika kalian sudah paham pengertian metabolisme, kemudian fungsinya apa, nah sekarang ada dua jenis metabolisme di dalam tubuh kita. Ada anabolisme, ada katabolisme. Oke, di sini silakan Putu ya untuk bisa menjelaskan masing-masing. Baik, Ibu. Katabolisme adalah proses pembongkaran suatu molekul dari yang berukuran kompleks menjadi sederhana. Sifatnya eksergonik, menghasilkan energi, dan fungsinya menyediakan bahan baku untuk mensintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia. Contohnya respirasi sel. Kalau anabolisme, pengertiannya yaitu proses penyusunan atau sintesis suatu molekul dari ukuran molekul sederhana menjadi kompleks. Sifatnya endergonik, membutuhkan energi. Fungsinya yaitu menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi katabolisme. Contohnya sintea protein dan fotosintesis. Sudah Ibu cukup, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga untuk jawabannya ya. Jadi ada dua kondisi yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi tidak selalu perubahan itu yang kita pahami di pengertian tadi ya dari metabolisme itu prosesnya adalah penyusunan sesuatu yang ukurannya besar, kecil jadi besar. Tetapi ada juga metabolisme yang terjadi sebaliknya ya, dibongkar atau dipecah ya dari sesuatu yang ukurannya besar atau kompleks menjadi yang lebih kecil atau sederhana. Jadi ada dua pengertian yang harus kalian pahami, katabolisme sama anabolisme. Katabolisme itu berarti proses penghancuran, pembongkaran, ya, pemecahan itu sama saja dari molekul yang ukurannya besar menjadi molekul yang ukurannya kecil. Nah, sedangkan kalau anabolisme itu kebalikannya. Jadi ada tahap pembongkaran, juga ada tahap penyusunan. Jadi mereka ini saling melengkapi. Ya, kalau dibongkar terus, kalau nggak ada yang nyusun habis. Kalau disusun terus, tapi kalau nggak ada yang membongkar atau memanfaatkan juga tidak berguna, begitu. Jadi harus ada kedua-duanya di dalam tubuh kita. Jadi seimbang, ya. Nah, kalau anabolisme itu kebalikannya. Jadi proses penyusunan suatu molekul yang ada di dalam tubuh kita yang awalnya sederhana atau kecil menjadi lebih kompleks ya.
Nah, bagaimana secara karakteristik atau sifat energi? Karena kedua-duanya ini pasti melibatkan energi. Tapi bedanya satunya membutuhkan energi, satunya menghasilkan energi. Nah, ini pas banget ini. Ada yang menghasilkan, ada yang menggunakan. Jadi nggak menghasilkan terus. Jadi nggak menggunakan terus. Artinya kalau digunakan tapi nggak dihasilkan, kan lama-lama habis energinya. Ya. Jadi kalau untuk yang katabolisme, karena dia ada proses pemecahan dari ukuran besar jadi kecil, maka dikenal dengan istilah eksergonik atau prosesnya itu menghasilkan energi. Sedangkan kalau yang anabolisme itu kebalikannya, justru proses penyusunan ya ini lebih banyak energi yang dibutuhkan gitu. Makanya dikenal dengan istilah endergonik, membutuhkan energi. Nah, kemudian karena satunya menghasilkan energi, satunya membutuhkan energi, berarti fungsinya sudah tahu. Mana yang berperan untuk menyiapkan bahan baku. Ya, yang menghasilkan energi itulah yang menyediakan bahan baku untuk proses menyusun atau mensintesa molekul yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mereka ini saling melengkapi. Sedangkan kalau yang anabolisme ya berarti menggunakan energi yang dihasilkan oleh tahap katabolisme itu yang nantinya akan dimanfaatkan untuk proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, tentunya bermanfaat semua begitu. Nah, contohnya apa? Kalau untuk katabolisme, karena terjadi proses pembongkaran ya, apa namanya penghancuran atau mungkin pemecahan, itu contohnya adalah respirasi sel. Sedangkan kalau anabolisme karena dia menyusun ya contohnya adalah sintesa protein. Ini yang terjadi pada manusia. Sedangkan kalau yang terjadi pada tumbuhan contohnya adalah fotosintesis. Ya. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini ya sesuai dengan judulnya metabolisme karbohidrat berarti kita akan membahas yang katabolismenya. Ya, jadi ada proses pembongkaran. Molekul yang ukurannya besar akan kita uraikan menjadi yang lebih kecil, gitu ya. Artinya dalam hal ini pasti ada proses untuk mendapatkan energi. Energi yang nantinya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Ya, jadi ini tidak boleh sampai tertukar pengertian antara katabolisme dan anabolisme. Ya, ini dua-duanya semuanya metabolisme semua. Satunya proses penyusunan, satunya proses pemecahan. Nah, untuk yang kesempatan kali ini kita akan membahas terkait yang katabolisme. Oke, di sini saya tampilkan gambar metabolisme dasar pada manusia. Ya, artinya bagaimana tubuh kita akan melakukan proses katabolisme dari asupan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, seperti karbohidrat, protein, lipid, seperti yang saya jelaskan di awal. Tubuh kita tidak akan bisa menyerap secara utuh karbohidrat, misalkan contoh nasi. Nasi yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap. Harus diuraikan dulu menjadi bentuk yang lain dengan proses pencernaan. Menjadi apa? Nah, itu yang akan kalian jelaskan terlebih dahulu. Oke, silakan yang akan menjelaskan sesuai dengan tabel skema ya, bukan tabel ya. Skema yang ada pada slide ini. Silakan. Yang belum desak made ya. Silakan desak made. Baik, Bu. Jadi proses metabolisme pada tubuh manusia itu dimulai dari kita mengonsumsi karbohidrat, protein, dan juga lipid. Untuk bisa masuk ke dalam tubuh itu melalui proses pencernaan dan absorpsi. Kemudian hasil dari penyerapan itu akan menjadi gula sederhana, asam amino, dan juga asam lemak atau gliserol. Kemudian setelah menjadi gula sederhana, asam amino dan asam lemak akan mengalami katabolisme menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini berbentuk atau dalam bentuk sari makanan yang kemudian mengalami siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang akan nantinya menghasilkan ATP. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi
seperti yang disebutkan Widi tadi ya, bahwasanya memang bahan-bahan yang nantinya diasup oleh tubuh itu harus dirubah menjadi bentuk yang lain. Apa saja yang diasup? Karbohidrat, protein, lipid, itu kan bahan primer ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak boleh kita menghilangkan salah satunya ya. Kecuali kalau memang sudah ada kelainan dalam tubuh kita ya, tapi ini yang dibahas adalah dalam keadaan normal manusia ya, yang tidak ada kelainan, tidak ada gangguan metabolisme, itu tidak boleh dihilangkan. Karena ketiga-tiganya memang diperlukan secara mutlak di dalam tubuh. Tinggal bagaimana kita bisa mentakar ya kebutuhan itu masing-masing. Nah, sekarang kita lihat yang karbohidrat. Karbohidrat tidak akan bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Oleh karena itu harus melalui proses metabolisme, ya. Jadi dalam hal ini ada jalur yang tidak boleh di-skip, ya. Jalur yang tidak boleh dilewatkan. Karena kalau dilewatkan ya artinya tidak berjalan dengan baik begitu. Karbohidrat ya, ini kan semua bahan-bahan yang ada dalam makanan itu kan pasti melalui proses pencernaan. Pasti akan melalui mulut dulu secara normalnya ya, akan dikunyah dulu oleh bantuan gigi ya, kemudian ada enzim pencernaan ya, ada enzim amilase di dalam mulut kita yang akan mengubah karbohidrat tadi menjadi gula yang sederhana. Apa itu? Glukosa. Jadi nasi, jagung, ubi-ubian yang itu karbohidrat semua, itu ketika dikunyah di dalam mulut kita, itu akan ada peran enzim amilase, ya, yang akan mengubah karbohidrat itu menjadi glukosa. Nah, inilah prinsip dari metabolisme itu. Ada perubahan. Lalu protein bagaimana? Protein juga diubah menjadi bentuk lain, yaitu asam amino. Lalu bagaimana dengan lipid? Lipid juga begitu, akan harus diubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Tetapi memang beda tempat ya. Kalau di mulut itu baru karbohidrat yang bisa dilakukan proses metabolisme. Kalau protein sama lipid belum. Ini harus masuk dulu ke dalam lambung ya. Nanti ada enzim yang membantu untuk proses metabolisme protein. Harus masuk dulu ke dalam usus karena ada enzim spesifik untuk merubah lipid atau lemak. Tapi paling tidak ini semua adalah organ-organ yang terlibat dalam pencernaan kita. Nah, setelah itu ya, apakah ini bisa langsung diserap? Ya belum bisa diserap oleh tubuh kita, harus dikatabolisme lagi ya menjadi asetil CoA. Jadi asetil CoA ini wajib dilewati sampai membentuk asetil CoA. Kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nanti kita masing-masing akan belajar terkait proses atau tahapannya. Nah, ketika masuk dalam siklus asam sitrat, ini nanti akan dihasilkan ATP. ATP itu adalah bentuk energi. Berarti benar dong, kalau katabolisme itu akan menghasilkan energi. Jadi energi inilah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Nah, zat sisa sampingnya adalah CO2. Jadi kan sesuai kalau kita itu melakukan respirasi yang kita keluarkan adalah CO2, bukan oksigen. Justru oksigen itu yang dibutuhkan untuk proses ini semua berjalan. Ya, ini secara dasarnya. Jadi kalian biar tahu kalau bahan-bahan atau asupan makanan yang kita konsumsi itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh. Harus melalui proses pencernaan dulu, proses penyerapan atau absorpsi, lalu proses katabolisme sampai terbentuk asetil CoA dan masuk ke dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya, ini nanti akan kita bahas secara detail untuk selanjutnya. Oke, ketika kalian sudah paham ya terkait metabolisme dasar ya. Nah, di sini katabolisme itu ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Yang kita bahas di awal tadi itu sifatnya aerob karena ada karena ada keterlibatan oksigen. Ya. Kalau yang melibatkan oksigen itu kita sebut aerob. Sedangkan yang tidak melibatkan oksigen itu namanya anaerob. Ternyata
tubuh kita itu dalam kondisi tertentu itu bisa melakukan katabolisme yang bersifat anaerob yang tidak melibatkan oksigen dalam kondisi tertentu saja. Kalau pada manusia ya. Oke, sekarang silakan di sini ada pertanyaannya. Katabolisme ada yang bersifat aerob dan ada yang bersifat anaerob. Apa bedanya masing-masing dan berikan contohnya. Oke, kembali lagi ke awal. Silakan Vivi. Vivi ada? Atau bisa diganti? Desak Made ada? Ada, Ibu. Iya, silakan. Katabolisme karbohidrat ini kan ada yang aerob sama anaerob, Bu. Di mana keduanya ini sama-sama bertarung untuk menghasilkan energi. Namun caranya berbeda. Kalau pada respirasi aerob itu ada 3 tahap, di mana pertama-tama ada glikolisis, kemudian siklus atau Daur-Krebs, kemudian sistem transport elektron. Yang kedua itu ada respirasi anaerob melalui fermentasi, bisa dari fermentasi alkohol maupun fermentasi asam laktat. Oke, cukup? Cukup, Bu. Iya. Jadi prinsip dari aerob itu sudah jelas sekali ya. Ada keterlibatan oksigen. Ya, jadi kalau dari reaksi sudah kelihatan nih, C6H12O6 itu karbohidrat. Ya, karbohidrat diberikan oksigen ya, jadi ada keterlibatan oksigen, itu nanti akan membentuk CO2 ya, ini karbon dioksida. Kemudian selain itu akan membentuk air, uap air ya, dan yang terakhir adalah ATP atau energi. Jadi kalau tidak ada oksigen, maka ini semua tidak akan terbentuk. Oleh karena itu mutlak kalau aerob pasti membutuhkan oksigen. Dan kemudian kalau untuk tahap aerob ini ada 3 tahap ya. Ada tahap glikolisis, kemudian siklus atau Daur-Krebs, dan sistem transport elektron. 3 tahap yang wajib ada pada tahap aerob atau respirasi aerob ya. Nah, kemudian ada tahap dekarboksilasi oksidatif, ini antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang glikolisis dulu. Nah, sedangkan kalau respirasi anaerob ini kalau pada tubuh manusia itu dikenal dengan istilah fermentasi asam laktat. Sedangkan kalau yang fermentasi alkohol itu bukan terjadi pada manusia, tetapi pada tumbuhan. Ya, misalkan seperti pada saat proses pembuatan tape, ya itu mengalami respirasi anaerob. Jadi kalau kalian amati orang yang membuat tape itu gimana caranya supaya tapenya itu ditutup rapat, ya tidak ada udara masuk. Kenapa? Karena biar terjadi respirasi anaerob, bukan yang aerob. Jadi kalau sampai ada oksigen masuk, tapenya nggak jadi, ya artinya tidak akan terbentuk alkohol dengan baik. Ya. Nah di sini saya jelaskan saja ya. Jadi pada saat proses pencernaan ya, jadi makanan ya salah satunya adalah karbohidrat itu nanti akan diubah menjadi glukosa ya melalui proses pencernaan. Nah, kemudian glukosa ini nantinya akan masuk ke dalam siklus Krebs ya. Tetapi tahapannya ini panjang. Glukosa harus diubah dulu menjadi fruktosa 16 bifosfat, lalu diubah menjadi pirufat. Nah, tahap perubahan dari glukosa menjadi pirufat ini kita kenal dengan tahap glikolisis. Jadi inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kemudian pirufat ini ya, kalau dia sifatnya aerob itu akan masuk ke dalam siklus Krebs.
Tapi kalau dia non aerob atau anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, misalkan di sini anaerob homolaktik ini yang terjadi pada tubuh manusia atau nantinya akan membentuk asam laktat ya. Ini terjadi pada otot. Kapan otot kita mengalami proses anaerob? Pada saat energi yang ada di dalam tubuh kita itu tidak cukup. Misalkan dalam kondisi olahraga, ya, kondisi kalian itu terengah-engah habis lari, itu pasti kalian akan kekurangan energi. Nah, pada saat itu tubuh akan segera melakukan proses respirasi anaerob yang nantinya akan membentuk asam laktat. Setelah itu akan dihasilkan energi. Meskipun energinya tidak sebesar energi yang melibatkan oksigen. Nah, apa tandanya kalau tubuh kita ini pada saat proses banyak aktivitas gitu ya, yang akhirnya terbentuk asam laktat, itu akan dirasakan kaki itu menjadi pegel ya, sakit gitu ya, karena ada penumpukan asam laktat di area kita bergerak ya. Tentunya itu bukan hal yang terus-menerus ya. Jadi kalau kita istirahat, asupan oksigen kembali normal, ya tentunya asam laktat akan menghilang. Ini hanya sementara untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh kita. Karena jangan sampai kita itu tidak ada asupan energi. Itu bisa fatal sekali gitu ya. Nah, bagaimana kalau itu terjadi pada tumbuhan ya, misalkan dalam proses pembuatan tape ya, tape singkong itu kan tumbuhan ya. Nah, itu akan dari piruvat ini dia tidak melibatkan oksigen lalu akan mengalami fermentasi alkoholik yang nantinya akan dihasilkan etanol. Jadi etanol itu adalah bentuk dari alkohol yang disintesis dari tumbuhan ya. Nah, selain etanol juga dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Ya, sedangkan kalau pada anaerob tidak hanya asam laktat yang itu pada homolaktik. Sedangkan kalau yang fermentasi alkohol itu selain etanol juga CO2. Ya, ini semuanya menghasilkan energi. Tapi yang paling besar adalah yang aerob oksidatif yang memang melibatkan oksigen. Berapa besarnya? Nah, nanti akan dilihat ya. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke tahap glikolisis. Ini adalah tahap yang pertama ya. Tahap yang pertama terjadinya proses anaerob yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan ini. Setelah terbentuk glukosa, yang itu hasil dari pencernaan untuk karbohidrat ya dengan bantuan enzim amilase, glukosa ini harus diubah menjadi piruvat. Jadi harus ada tahap yang dilewati. Ini disebut dengan glikolisis. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu glikolisis? Terjadinya di mana? Menghasilkan apa saja? Oke, silakan di sini. Tadi sudah Desak Made sudah ya. Putu Sukma, silakan. Ada Putu Sukma? Ada Ibu. Ya, silakan. Bu, pipi deng Bu. Oh, Vivi, oke, silakan Maaf Vivi. Bu, tadi sinyalnya hilang Bu. Ya, dilanjut Vi, silakan. Pertanyaannya, apa itu glikolisis? Terjadinya di mana? Menghasilkan apa saja? Nah, hilang lagi. Silakan. Ini kalian setelah jam 11 ada kuliah nggak? Iya Bu, udah masuk belum suaranya Bu? Iya, sudah masuk. Sebentar, kalian setelah jam 11 ada kuliah nggak? Nggak ada Bu. Ya sudah, kita bisa menyesuaikan aja ya waktunya ya. Iya Bu.
Oke, silakan Vivi, dilanjut. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Tahap pertama respirasi aerob terjadi di dalam sitoplasma. Pada tahap ini molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Cukup, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, tahap yang pertama setelah glukosa itu dibentuk ya, itu adalah tahap glikolisis. Jadi bisa dikatakan tahap pertama ini ya, ini terjadi pada respirasi aerob. Jadi kalau apa namanya anaerob itu juga terjadi glikolisis ya, tetapi memang tahap berikutnya yang berbeda. Nah, di mana terjadinya glikolisis ini? Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Masih ingat ya, sitoplasma itu adalah bagian dari sel. Nah, berarti sudah bisa kita pahami apalah arti tubuh kita kalau tidak ada sel. Karena sel itu adalah sumber dari kehidupan. Semuanya bermula dari sel. Nah, apa yang terjadi pada tahap glikolisis? Jadi tahap ini molekul glukosa yang sudah dibentuk ya, ini itu akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yaitu apa? Asam pirufat. Namun ternyata tidak sesingkat itu perjalanannya. Ya. Jadi secara kimiawinya itu proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat yang saya lingkari ini glukosa, ini asam pirufat, itu harus melewati ini semua. Jadi glikolisis ini terbagi menjadi 2 tahap. Ada glikolisis tahap pertama, ada glikolisis tahap kedua. Tahap yang pertama ya, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, lalu akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Lalu dia akan membentuk fosfogliseraldehid. Ya, ini nantinya akan masuk ke tahap yang kedua, tapi masih glikolisis. Fosfogliseraldehid ini akan diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat ya. Lalu akan diubah menjadi 3 fosfogliserat dan selanjutnya sampai terbentuk asam pirufat. Namun selain asam pirufat, apa saja yang dihasilkan dari tahap ini? Ada yang disebut dengan ATP. ATP ini dalam bentuk energi ya. Jadi jumlahnya ada 2. Ya, ada 2 molekul ATP yang dihasilkan, ada 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan, dan 2 molekul NADH. Ini adalah hasil akhir dari proses glikolisis. Jadi tahapnya ini dari glikolisis tahap 1 sampai tahap 2. Dan dalam hal ini tentunya saya tidak memaksakan kalian untuk menghafal satu persatu ya, karena ini sesuatu yang sulit tentunya. Tapi paling tidak kalian tahu yang saya kotakin ini ya, apa terjadinya di mana, kemudian tahapnya itu seperti apa ya, merubah apa menjadi apa, lalu hasilnya apa saja. Ya, jadi paling tidak kalian memahami itu. Ya, syukur-syukur kalau bisa paham satu-satu gitu ya. Tapi paling tidak apa yang menjadi poinnya itu kalian sudah memahami. Ya. Oke, dilanjut ya. Ini sudah dijawab tadi. Pengertiannya apa, terjadinya di mana, hasilnya apa saja. Ya. Nah, di sini sudah kalian lihat ya, glikolisis tahap 1 yang akan kita bahas itu ada 4 langkah. Nah, kalian harus paham setiap langkahnya, kemudian apa saja yang terjadi.
Misal di sini tahap 1 ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah heksokinase. Nah, heksokinase ini perubahan yang terjadi apa? Ya, enzim yang terlibat apa? Yang dihasilkan apa? Paham ya? Nah, kemudian tahap yang kedua ini adalah isomerase fosfoglukose ya. Jadi perubahan yang terjadi apa? Enzim yang terlibat apa? Yang dihasilkan apa? Sampai tahap keempat aldolase juga sama. Jadi setiap slide itu nanti ada tabelnya seperti ini. Nah, kemudian dilanjut ya untuk tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini yang kita kenal dengan glikolisis tahap kedua, ini adalah konversinya ke piruvatnya. Jadi ada reaksi yang mengubah ya menjadi piruvat. Ini ada 5 langkah. Ya, jadi tahap kedua yang pertama adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Ini juga sama pertanyaannya. Perubahan yang terjadi apa? Enzim yang terlibat apa? Yang dihasilkan apa? Ya, itu silakan kalian lihat dari materi yang sudah saya sampaikan. Ini sebenarnya sudah clue ya. Clue menjadi bagian-bagian penting yang harus kalian pelajari. Karena ini juga akan menjadi salah satu soal yang nantinya akan dikeluarkan pada saat UAS. Jadi biar tidak salah sasaran, ya langsung saya berikan kisi-kisinya apa saja yang perlu dipelajari. Kemudian tahap yang selanjutnya ya kinase fosfogliserat ya ini juga sama ya. Kemudian ke-7 mutase fosfogliserat sampai 8 enolase, kemudian 9 kinase pirovat, dan yang selanjutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif ya. Jadi kalau sudah masuk ke tahap 9 berarti sudah selesai terbentuk asam pirovat. Nah, kemudian asam pirovat sebelum masuk ke tahap siklus Krebs itu harus melalui tahap dekarboksilasi oksidatif. Ini sebelum masuk siklus Krebs. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk asetil-CoA. Jadi piruvat itu tidak bisa langsung masuk ke siklus Krebs kalau belum mengalami dekarboksilasi oksidatif. Jadi asam piruvat itu harus diubah dulu menjadi asetil-CoA, baru asetil-CoA ini masuk ke tahap siklus Krebs. Ya, jadi bisa dipahami di sini tahap dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom 3C ya menjadi senyawa yang beratom 2C. Dia mengalami dekarboksilasi oksidatif yang nantinya akan membentuk asetil-CoA atau asetil koenzim A. Nah, CoA ya. Inilah nantinya yang akan masuk ke dalam tahap siklus Krebs. Nah, nanti siklus Krebs akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang karena waktunya tidak mencukupi, jadi silakan nanti masing-masing ini bisa dibagi per mahasiswa ya. Jumlahnya ada berapa? Itu nanti silakan kalian presentasikan secara mandiri oleh kalian sendiri. Jadi nanti bisa menggunakan Zoom ya, lalu direkod ya secara mandiri ya. Direkod sesuai dengan namanya ya, tetapi harus berurut. Misalkan untuk tahap yang 1 itu ada 4 langkah. Misalkan yang pertama heksokinase. Ini siapa yang akan menjelaskan? Vivi misalkan. Nah, nanti silakan Vivi menjelaskan ini lalu dipresentasikan ya, lalu direkod. Ini dalam satu sesi yang sama. Jadi tidak usah dipisah-pisah per mahasiswa. Bergilir saja, berlanjut saja untuk perekotannya, tidak perlu dipotong-potong. Jadi link yang dikirimkan ke saya hanya satu. Ya, hanya satu link saja, satu video saja. Nanti isinya sudah dijawab masing-masing mahasiswa. Nanti silakan diatur saja pembagiannya karena totalnya di sini ada 9. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 9. Jadi silakan nanti dibagi, kemudian
dituliskan di sini ya sesuai dengan tabelnya. Nanti akan saya berikan filenya ini ya. Silakan misalkan heksokinase perubahan yang terjadi itu apa, enzim yang terlibat itu apa, yang dihasilkan apa. Lalu tulis mahasiswanya siapa yang mengerjakan itu. Yang kedua juga begitu ya. Karena ini ada 9, mahasiswanya kan ada 4 ya. Berarti paling tidak ada 2 mahasiswa ada 1 mahasiswa untuk 2 soal ya. Sedangkan yang terakhir nanti bisa menjelaskan terkait ini dekarboksilasi oksidatif. Itu apa dan prosesnya bagaimana. Yang terakhir, yang ini. Berarti biar ini ya biar sesuai gitu. Jadi tidak beda-beda gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan terkait ini? Ada yang masih bingung? Cukup? Cukup, Ibu. Oke. Cukup, Ibu. Ya, silahkan nanti dibagi, dikerjakan dulu ya. Nanti filenya saya berikan, dipresentasikan secara mandiri ya. Dan harus sudah selesai sebelum atau paling lambat pada saat sesi Zoom berikutnya. Ya, silakan kalian bekerja sama ya agar tidak saling menunggu satu dengan yang lain, tetapi saya himbau lagi. Kalau memang betul-betul ada yang tidak mau terlibat, ya sudah dibagi yang mau terlibat saja. Kalau memang nggak ada yang nggak mau terlibat, ya sudah tinggalkan saja. Jadi kalau memang ada 2, ya 2 mahasiswa yang mengerjakan. Loh Bu, gimana kalau cuma ada 1 mahasiswa? Ya 1 mahasiswa itu saja yang mengerjakan kalau mau nilai gitu ya. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang mau mengerjakan ya sudah, berarti semuanya tidak mendapatkan nilai begitu ya. Jadi saya tidak memaksakan ya. Kalau memang tidak mau mengerjakan silakan. Tapi kalau mau mengerjakan ya itu tadi silakan kerjasama dengan timnya ya. Jadi meskipun ini terhitung masing-masing, tetapi dalam proses perekotannya juga harus bersama biar tidak perlu menggabung-gabungkan potongan-potongan video itu kan terlalu lama ya. Jadi biar satu sesi Zoom kalian presentasi yaitu kalianlah yang bisa langsung gitu ya. Jadi rekodnya itu hanya satu file saja gitu. Jadi tidak terpisah-pisah gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi diskusi atau tanya jawab pertemuan yang pertama. Jadi berikutnya kita akan membahas tahap selanjutnya ya. Karena yang pertama adalah glikolisis, berarti selanjutnya kita akan membahas terkait siklus Krebs ya. Tapi glikolisis harus paham dulu dari uraian tabel-tabel yang sudah di-share-kan tadi ya, yang kalian harus menjelaskan per tahapnya ya. Jadi glikolisis itu ada tahap 1, ada tahap 2, di mana tahap 1 itu ada 4 langkah, tahap 2-nya ada 5 langkah ya. Jadi itu harus dipahami dan harus dalam bentuk tabel, tidak boleh dalam bentuk uraian ya. Jadi tabel itu nantinya tinggal kalian isi saja sesuai dengan yang diminta apa. Kalau memang hasilnya ya hasilnya, kalau memang enzim yang dilibatkan ya berarti enzimnya gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Dan saya ulangi lagi untuk presensi hanya 3 ya, Desak Made, Vivi sama Putu Sukma. Nah ini Teresia tidak ada konfirmasi apa-apa ya, berarti saya anggap alfa untuk pertemuan hari ini. Baik, Ibu. Oke, baik. Kita cukupkan ya untuk pertemuan kita. Mari kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.